yang tadi itu mereka lah dari mahasiswa ya, sangat disayangkan. Banyak tidak objektifnya. Salah satunya tadi kan masalah ada kebohongan ya. Padahal kebohongannya kan belum pasti, masih. Kenapa dia tidak melaporkan yang kebohongan udah pasti? 11.000 triliun itu pasti bohong, nggak ada. SMK pasti tidak ada. Itu kenapa tidak dilaporkan sebagai seorang mahasiswa yang harusnya kritis, intelektual itu kita butuhkan. Bukan hanya kebencian kepada seseorang. Hanya mungkin ya ini yang perlu yang sangat kita sayangkan gitu loh. Contoh lagi yang pasti-pasti tadi, mereka itu masalah pernyataan dari Kementerian Perpenas bahwa di situ banyak tidak diketemukan lubang-lubang, banyak merugikan orang, banyak sampai berapa orang meninggal. Juga teman-teman dari Jatam, saya berharap teman-teman dari Jatam ada yang jadi saksi nanti yang nyata-nyata menyatakan bahwa sangat banyak sekali ratusan lubang. Ini yang perlu kita berarti kan pernyataan dari Pak terdakwa ini sangat fakta nyata gitu. Jadi ini aja. Dari keterangan saksi hari ini ada kelompok mahasiswa yang temannya Bintang Halep ya, yang sebagai pelapor. Tapi beliau tidak sebagai pelapor, sebenarnya hanya sebagai saksi gitu ya. Nah dari pernyataan-pernyataannya fokus pada keberatan tentang kata-kata jin buang anak. Artinya bahwa menurut pandangan beliau, jin buang anak itu adalah tempat penghinaan. Dan itu menurut beliau adalah tempat yang tidak tepat untuk dibicarakan. Tapi kalau kita memandang tempat jin buang anak itu adalah memang peribahasa istilah. Kalau di Jakarta itu tempat di mana suatu kata-kata hal biasa dan tidak ada masalah hukum di dalam kata-kata jin buang anak itu. Tapi di saksi bilang itu ada masalah hukum, ada persoalan hukum dengan kata-kata jin buang anak itu. Nah kita tanya tadi di mana masalahnya, tapi beliau tidak bisa jawab dan tidak tahu. Kayak itu tadi alasannya tetap itu tempat yang menghina, tempat terhina. Ya, jin buang anak itu tempat yang menghinakan katanya. Padahal istilah jin buang anak yang dimaksud Bang Edi Channel itu artinya bahasa pribahasa, artinya ucapan-ucapan itu kalau di Jakarta sudah hal yang biasa gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan inti dari pemeriksaan tadi hari ini. Mungkin ada tambahan? Silakan. Ya, saya tambahkan ya, dari dua orang saksi anak-anak muda tadi ya, kira-kira baru lulus sarjana begitu ya, satu ya. Sebetulnya mereka tuh tidak paham, juga lucu ya. Mereka datang bertiga, katanya melaporkan, padahal mungkin di antara mereka ada yang jadi saksi, tapi mereka merasa melaporkan. Itu suatu hal yang tidak benar ya, substansial laporan polisi begitu ya. Jadi ada pelapor harus ada saksi, itu tidak jelas ya. Demikian juga ketika ditanyakan tentang sebetulnya apa sih pengertian jin buang anak itu, mereka juga tidak paham sebetulnya, mereka tidak ngerti ya. Jadi juga kami tanyakan, kami dalami lagi, kami ulangi lagi, ada nggak sebutan Kalimantan ya, itu juga tidak jelas ya, tidak bisa menerangkan bahwa mereka mengatakan tidak ada begitu ya. Jadi ujaran seorang Edi Mulyadi bahwa menyebut Kalimantan itu memang tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Jadi kesaksian mereka itu ya patut diabaikan lah. Sudah jelas tidak jelas, tidak kabur, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya begitu. IKN itu Kalimantan dulu. Kalau IKN itu ada kata Kalimantan, padahal nggak ada. Ya, jadi pengertian IKN Ibu Kota Negara Baru itu seolah-olah mereka berpandangan bahwa itu Kalimantan kan begitu. Padahal seorang terdakwa Edi Mulyadi tidak pernah menyebutkan untuk mengatakan itu di Pulau Kalimantan. Jadi seperti itu. Jadi intinya mereka tuh walaupun pernah ada yang ke sana, ke area lokasi Ibu Kota Negara Baru, bahasa Kalimantan dengan IKN itu beda. Mereka tidak paham sekali ya. Mereka tidak mengerti ya. Jelas maksud dan tujuan, dan juga tidak bisa menjelaskan sebetulnya dari ungkapan ujaran jin buang anak itu apakah timbul satu akibat hukum. Untuk setelah itu mereka juga tidak tahu akibat hukum. Maksudnya kita tanyakan, dia mengatakan hanya ada demo-demo atau komentar-komentar pendapat masyarakat gitu, hanya batas itu saja. Jadi yang namanya kerusuhan atau terjadi permusuhan atau apapun itu tidak ada ya, kira-kira begitu ya. Cukup ya. Saya kira. Ada pertanyaan?
Ya, Kapasitas saksi sebagai pribadi apa organisasi ya? ini dia sebagai pribadi, tapi dalam BAP yang ada dia sebagai kelompok masyarakat, Iya. mewakili beberapa teman rekan mahasiswa gitu. Tapi dia nyatakan di dalam kelompoknya sebagai pribadi. Tapi di dalam BAP-nya itu dia kelompok mahasiswa, kelompok masyarakat. Ya, saya hanya sedikit saya tambahkan bahwa saksi yang tadi itu mereka lah dari mahasiswa ya, sangat disayangkan. Banyak tidak objektifnya. Salah satunya tadi kan masalah ada kebohongan ya. Padahal kebohongannya kan belum pasti, masih kenapa dia tidak melaporkan yang kebohongan udah pasti. 11.000 triliun itu pasti bohong, nggak ada. SMK pasti tidak ada. Itu kenapa tidak dilaporkan sebagai seorang mahasiswa yang harusnya kritis. Intelektual itu kita butuhkan, bukan hanya kebencian kepada seseorang. Hanya mungkin ya ini yang perlu yang sangat kita sayangkan gitu loh. Contoh lagi yang pasti-pasti tadi, mereka itu masalah pernyataan dari Kementerian Bappenas bahwa di situ banyak tidak ditemukan lubang-lubang, banyak merugikan orang, banyak sampai berapa orang meninggal. Juga teman-teman dari Jatam, saya berharap teman-teman dari Jatam masih ada yang jadi saksi nanti yang nyata-nyata menyatakan bahwa sangat banyak sekali ratusan lubang. Ini yang perlu kita berarti kan pernyataan dari Pak terdakwa ini sangat fakta nyata gitu loh. Jadi ini aja mungkin. Jadi tambahnya gini, artinya saksi tadi tidak tahu. Makasih Pak Jun. Banyak menyatakan tidak tahu, terutama tentang lubang-lubang dia tidak tahu. Luas. Artinya luas berapa IKN dia tidak tahu. Jadi memang saksi yang 2 orang ini artinya buta sama sekali tentang IKN itu. Dan kualitas saksinya rendah. Itu menurut penilaian kami. Terima kasih. Sampai hari ini Iya, Iya. kualitas saksi ini iya. Dari Sangat awal rendah seperti dan saya jelaskan kemarin kualitas saksinya seperti itu. Seperti yang tidak rekan saya. intelektualnya rendah sekali kalau menurut Menurut saya. KUHP harus saksi ya dia yang melihat, menyaksikan, mengalami sendiri. Tapi mereka saksi itu dari kemarin, Banyak. sidang kemarin yang lalu, dari awal sidang itu udah 10 lebih ya saksi ya, 10 orang lebih. Apalagi kami menemukan bukti-bukti di dalam BAP itu hampir sama. Hampir sama. Bahasa sama, titik koma sama, jawabannya sama. Ini mereka artinya tinggal tanda tangan aja. Itu yang kami tidak katakan bahwa tidak fair. Dalam penegakan hukum itu harus fair, harus objektif. Apa yang dilihat, apa yang didengar kan. Artinya ada semacam grand design ini supaya mau masuk penjara, mau apa gitu. Ada ketersinggungan orang tertentu dalam perkara ini. Itu penilaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.